akan mencoba untuk membuat perkuliahan ini istilahnya itu berfokus pada mahasiswa. Jadi artinya bahwa yang aktif itu mahasiswa, ya, yang aktif mahasiswa. Artinya bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membuat pengertian itu lebih bermakna bagi kita. Dan kita sudah diajari mungkin di S1 tentang teori belajar bermakna. Kemudian kita juga sudah tahu mengenai teori belajar yang dikemukakan oleh uh, siapa itu namanya Piaget ya. Piaget dan Vygotsky yang menyatakan bahwa pembelajaran akan bermakna kalau seandainya dilaksanakan dengan membuat siswa aktif. Wah, jadi apa namanya itu mau memberi tugas saja harus memberikan dasar dulu kan, mengapa memberi tugas, mengapa harus aktif dan lain-lain. Di pada perkuliahan sekarang ini kita akan mencoba melihat nanti kira-kira sebetulnya isi perkuliahannya apa, kemudian nanti akan dibahas seperti apa ke depan sehingga kemudian semua mendapatkan hak dan kewajibannya ya. Jadi hak sebagai mahasiswa itu memperoleh pembelajaran, tetapi di dalam pembelajaran itu kita tahu bahwa akan lebih bermakna, apalagi ini adalah apa namanya mahasiswa S2 yang kita tahu bahwa di S2 itu bukan lagi apa namanya seperti anak S1 lah ya. Tidak kita diceramahi tentang sesuatu dan kemudian kita menerima saja begitu. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan masalah tugas kita ke depan ya. Mungkin satu atau dua perkuliahan lagi ke depan itu saya akan memberikan bahan-bahan awal terkait dengan apa yang harus dibahas ke depan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian disajikan, serta kemudian di ujung kita akan tentu saja, walaupun disebut di ujung, artinya bahwa tentu pekerjaannya bukan pekerjaan di ujung ya, karena saya tidak melulu akan menilai Bapak Ibu sekalian dari hasil ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tetapi ada tugas yang nanti akan membuat kita betul-betul aktif bekerja di kelompok masing-masing atau modul. Pak Ketua kelas berapa jumlah mahasiswanya? Sudah tahu? 28 kalau nggak salah Pak. 28 ya. 28 ya Pak. Oke, 28 orang. Ini tentu saja nanti kalau satu-satu membahasnya kan 28 pertemuan tidak mungkin ya. Atau misalnya satu pertemuan kita bahas mungkin dua kelompok lah ya, dua kelompok. Jadi nanti akan dibahas mengenai hal-hal yang terkait dengan filsafat yang berlaku di Indonesia atau aliran filsafat di Indonesia yang kemudian nanti akan di ujung kita akan merangkum bahwa bagaimana sebetulnya filsafat pendidikan itu di Indonesia, menganut filsafat mana dan lain-lainnya. Dan itu tentu akan memerlukan apa namanya pekerjaan kita semua ya. Yang pertama tentu saja tugasnya itu nanti memilih salah satu aliran filsafat ya. Mungkin bisa dibahas salah satu aliran filsafat itu oleh dua kelompok atau kelompoknya aja diperbesar lah mungkin ya. Kelompoknya diperbesar. Kalau 28 mungkin ya satu kelompok mungkin 3 orang tuh 10 pertemuan ya. 3 orang atau mungkin 4 orang lah gitu. Nanti oleh ketua kelas dibagi 4 orang lah seperti saya ini ya. Jadi kalau 28 dibagi 4 kan 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini akan masing-masing membahas satu aliran filsafat yang nanti ujungnya adalah bahwa filsafat ini cocok nggak di Indonesia. Terus kenapa nggak dipakai? Nah, gitu seolah-olah begitu. Tugasnya dua macam. Satu, tentu saja membuat PowerPoint untuk disampaikan dalam perkuliahan kita sekali lagi mungkin di perkuliahan kelima ya. Jadi ini sudah 2 kali, ketiga atau keempat lah kalau sudah selesai di perkuliahan kelima. Jadi ada pertama dibuat PowerPoint untuk menyajikan apa? Menyajikan tentang kurang lebih apa, mengapa, bagaimana filsafat X misalnya begitu ya. Apakah misalnya itu filsafat idealisme, progresivisme, perennialisme, esensialisme dan lain-lainnya. Nanti dipilih satu kelompok atau satu filsafat itu
kemudian dibahas apa, mengapa, bagaimana, ya. Jadi tidak usah pusing-pusing lah, apa, mengapa, bagaimana. Intinya membuat PowerPoint yang isinya seperti itu, ya. Jadi nanti dibagi filsafat apa yang akan dipilih, nanti akan kita jelaskan. Nanti Anda di ketua kelas yang akan mungkin membagi nanti, ya, filsafat mana yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Kemudian tugas yang kedua adalah dari kelompok itu kemudian harus dihasilkan apa yang disebut dengan tentu saja makalah, ya. Tapi saya sih inginnya bukan berupa makalah yang nanti sekedar disebut ini Pak makalah tugas kami, tidak demikian. Tapi makalah ini diharapkan bisa dibentuk menjadi dua macam. Nanti kita sepakati mau dibentuk jadi apa. Pertama mungkin berupa buku, ya, buku. Buku ini merupakan gabungan tulisan dari Bapak Ibu sekalian, ya, yang berkelompok itu. Kemudian nanti akan kita buat buku dan bukunya itu akan kita cetak. Saya akan membuat pendahuluannya, mungkin atau salah satu bab oleh saya, kemudian yang lain nyusun setiap kelompok satu bab, sehingga kemudian di akhir kita punya satu buku dan Anda punya masing-masing itu satu istilahnya itu book chapter, jadi satu bab yang dikelola oleh Anda. Kemudian buku ini tentu saja kita akan cetak dan kemudian kita coba cetak dengan ada ISBN, ya. ISBN. Sehingga dari perkuliahan ini kita punya artefak, punya warisan, kita pernah menulis begitu secara bersama-sama, tentu saja nantinya akan menjadi sesuatu yang mudah-mudahan monumental dan bagus gitu, ya. Itu yang pertama, alternatif pertama. Alternatif kedua, yang tadi buku pun ini akan memperluas produk perkuliahan kita, ya. Jadi nanti kita bisa simpan di perpustakaan, kemudian kita miliki sendiri sebagai kenang-kenangan lah, ya. Dan bagi yang mungkin guru atau dosen itu juga akan membuat kita punya satu chapter report, ya, chapter report. Kemudian yang kedua, alternatif yang keduanya adalah dimuat di jurnal, ya. Jadi pokok bahasan yang Bapak bahas itu dimuat di jurnal. Jurnalnya tidak usah gaya-gaya lah, tidak usah Scopus misalnya begitu. Jurnal biasa saja, jurnal nasional, syukur kalau terakreditasi. Dan ini banyak sekali sekarang jurnal itu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar. Jadi jurnalnya bisa jurnal yang ber-ISSN saja atau jurnal ber-ISSN dan berakreditasi. Mungkin Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin lah gitu, ya. Paling rendah misalnya Sinta 6 gitu. Jadi sekali lagi saya tidak menghendaki atau tidak mengharuskan Bapak Ibu sekalian memuat ini di jurnal yang tinggi lah. Kalau jurnal 2 kan selain bayarnya mahal juga susah masuknya, ya. Sehingga kemudian mungkin jurnal 3, 4, 5 lah, 6 lah gitu misalnya, ya. Jadi Anda bisa cari jurnalnya. Atau yang tidak berakreditasi pun tidak apa-apa, yang pokoknya jurnal, tinggal muat. Tentu saja kalau buku tadi saya bisa menyebut dengan gampang, dengan mengatakan isinya apa. Nah, isinya apa, mengapa, bagaimana. Tentu saja ada pendahuluannya, nanti ada apa itu filsafat yang Bapak Ibu pilih, kemudian mengapanya dijawab, untuk apa manfaatnya dan lain-lain, ujungnya bagaimana memanfaatkan itu dan seterusnya lah, ya, yang seperti itu. Pokoknya jawaban gampang seperti itu. Kalau format yang jurnal, ya, kalau yang jurnal, tentu saja jurnal itu formatnya akan menyesuaikan kepada kepada masing-masing pengelola jurnal. Jadi masing-masing jurnal kan memiliki apa yang disebut dengan ketentuan selingkung, ya. Jadi misalnya isinya apa saja, referensinya seperti apa, disusunnya seperti apa, dan lain-lain ada itu. Tapi nanti kita akan coba bahas mengenai format jurnal, kalau mau menulis jurnal seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau format jurnal, maka selain tentu saja penulisnya adalah kelompok yang bersangkutan, tentu nanti dosen, ya, Pak Eka dan saya dimasukkan di situ. Jadi nanti penulisnya kalau 4 ya 4 jadi 6 gitu. Ya, jadi 6 orang gitu seolah-olah. Tapi kalau 4 terlalu banyak enggak ya? Nanti malah kalau terlalu banyak itu enggak kerja, ya.
Terlalu banyak, yang banyaknya nggak kerja, nanti hanya beberapa orang, 1-2 orang yang kerja jadinya ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Jurnal berkawis, skop berkawis. Masalah jurnal saya akan bahas nanti isinya apa dan lain-lainnya. Saya juga ingin tentu saja Bapak Ibu selain kenal juga bisa menulis itu, berlatih ya, berlatih. Mengapa kok jurnal, mengapa kok buku? Karena begini, namanya S2 itu tentu saja nanti ketika keluar maka harus memiliki kemampuan yang tertuang dalam KKNI level 8 ya. KKNI level 8 untuk S2 itu. Dan di antara sekian kemampuannya itu selain menulis gitu, tentu saja bidang ilmunya sudah mulai apa istilahnya itu multidisipliner. Ya, jadi tidak monodisipliner lagi seperti S1 tapi sudah multidisipliner gitu ya. Kalau S3 sudah ditambah dengan transdisipliner. Nanti kalau Bapak Ibu di S2 itu cukup ada yang disebut dengan interdisipliner, ada multidisipliner. Nah, nanti yang kalau di S3 itu akan ada yang disebut dengan transdisipliner. Jadi ada sudah mulai diarahkan begini, sudah mulai diarahkan begini. Jadi kalau saya misalnya orang pendidikan matematika misalnya gitu ya. Kalau kita atau kita itu salah satunya orang pendidikan matematika. Biasanya kita sudah memakai kacamata pandangan dan lain-lain itu pakai kacamata pendidikan matematika. Bahkan terkesan kita sudah mulai menggunakan kacamata kuda nurut eta, jalurnya itu aja. Jadi kreativitas kita agak terbatasi. Tetapi kalau S2, S3 ya, mereka tidak dibentuk seperti itu, artinya mulai dibentuk menjadi orang-orang yang mulai bisa bekerja sama dengan bidang ilmu yang lain, misalnya ya, karena nanti akan juga menjadi orang-orang yang terancang untuk menjadi mungkin pembuat kebijakan di dalam dunia pendidikan dan lain-lainnya. Apalagi S3 misalnya seperti itu ya, karena itu maka kemudian selain itu juga S2 itu sudah masuk ke tataran menjadi pengembang ilmu. Di awal saya sudah kemukakan bahwa kita menjadi pengembang ilmu bukan hanya sekedar downloader, tapi kita sudah mulai menjadi uploader. Sudah mulai ada pendapat kita yang kemudian dilempar ke umum untuk bisa memberi manfaat, ya, untuk bisa memberi manfaat. Nah, yang seperti itu sudah mulai akan ditampakkan, sudah mulai akan didesakkan. Jadi sekali lagi nih, Anda bukan lagi sekedar pemanfaat ilmu semata-mata, tapi juga harus menjadi orang yang memberi manfaat gitu. Ya, ini yang ingin saya tekankan. Jadi sekali lagi, nanti ketua kelas akan membagi membagi mahasiswa ya. Kalau memang tidak ingin terlalu banyak ya 4 per kelompok. Kalau memang merasa bahwa kalau 4 itu biasanya nggak kerja yang lainnya, maka kemudian kita menggunakan mungkin satu kelompok 3 orang lah gitu ya. Kalau tiga kali mungkin nanti ada 10 ya, 10 bisa jadi apa namanya itu filsafatnya bisa jadi bersinggungan atau sama gitu nanti ya. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi sebetulnya kalau ini 4 nggak apa-apa lah, 4 orang per kelompok lah gitu ya, 4 orang. Jadi nanti kalau 28 bagi 4 maka ada 7 kelompok, nanti kita pilih 7 kelompok itu diundi sajalah si kelompok 1 misalnya filsafat esensialisme, kelompok 2 perennialisme dan lain-lainnya gitu. Seperti itu ya. Tentu saja ini juga adalah bagian dari upaya kita untuk melaksanakan apa yang dikemukakan oleh Bung Nadim ya. Jadi ada proses belajar di luar dari perkuliahan yang seperti ini gitu. Maksud saya tidak seperti ini tuh ya dengan Zoom gitu ya, atau Anda hanya belajar di kelas gitu. Jadi sudah mulai yang lain. Maka kemudian tentu saja kita juga ingin menggunakan kelas ini atau pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyeknya itu adalah yang tadi ya, proyeknya itu tadi yang apa namanya itu pilihan aliran filsafat tertentu yang kemudian dibahas. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui di awal ini. Jadi perjanjiannya, kita perjanjiannya, kalau dengan saya perjanjiannya adalah bahwa
Anda akan lulus kalau misalnya nanti PowerPoint-nya tersajikan dengan bagus. Jadi kalau misalnya belum tersajikan ya belum lulus lah gitu ya. Kemudian yang kedua produknya tadi. Nah produk ini juga nanti sekali lagi nih, saya ingin demokratis saja nanti silahkan ketua kelas berunding dengan teman-teman. Apakah kita akan membuat buku saja, artinya koleksi makalah yang kemudian di ISBN-kan, kemudian diterbitkan, dan saya akan ikut sebagai penulis dalam salah satu bab di dalam buku itu. Anda akan menulis sesuai dengan tugas Anda masing-masing, kemudian kita cetak bersama. Strukturnya seperti apa? Struktur pasti sama aja lah, gitu-gitu aja. Tapi referensi nanti menggunakan apa harus juga kita seragamkan, oke? Nah, itu jadi sekali lagi Anda pilih saja. Kalau Anda ingin sedikit terkenal lah, tentu yang paling bagus itu pakai jurnal. Sehingga kemudian kalau nama Anda diketik di internet akan ketemu tuh kalau jurnal itu. Tapi kalau hanya sekedar jadi buku mungkin tidak terlalu bisa begitu ya. Jadi Anda hanya akan dikenal di perkuliahan ini saja. Jadilah buku. Nah, nanti ketika lulus kan Anda juga kalau S2 itu harus menulis jurnal bagaimanapun. Nah, ini anggap saja sebagai latihan kalau pilihannya jurnal. Kalau saya itu memilih jurnal. Jadi kalau Anda menggunakan nama X misalnya, kemudian disebutkan ini mahasiswa Unpas begitu, maka kemudian Unpas akan mendapatkan kredit dari Anda. Anda akan mendapatkan sumbangan kontribusi dari Anda untuk makin meningkatkan kualitasnya. Tentu kalau dikerjakan secara berkualitas gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan menjadi pilihan kita. Oke, mungkin kalau kita 28 itu kalau seorang semenit aja 28 menit ya. Saya sebetulnya ingin mengenal Anda dari mana, siapa, kemudian apa namanya itu, sehingga kemudian saya juga bisa suatu saat menyapa atau dan lain-lain gitu ya. Tapi saya takut habis waktunya ya. 28 menit itu lumayan. Kalau satu orang 1 menit. Tapi bisa kan orang matematik bisa lah ya. Oke, kita mengalahkan gini aja. Saya Didin Wahidin, guru besar Universitas Pasundan. Cukup segitu. Ya. Bergiliran satu persatu sehingga kemudian saya bisa melihat, atau kalau Anda ingin lebih ininya ya syukur kalau misalnya apa namanya bisa lebih tapi singkat mengemukakannya. Kan orang matematik begitu ya, bisa ngomongnya singkat-singkat ya. Oke, jadi saya persilakan aja ketua kelas yang ngatur lah siapa dulu atau suka rela aja. Setelah yang satu tamat langsung gitu aja ya. Silakan, siapa dulu? Ketua kelas dulu, silakan. Kita Saya kenalan dulu lah ya. Oke, silakan. perkenalkan, nama saya Sahrul, saya dari Bandung, Pak. Bandung ya? Wah, ya oke, silakan. Oh saya nggak. Perkenalkan, Ya, silakan. perkenalkan saya Artika, saya dari Ajasari, Kabupaten Bandung, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Mugnia, saya dari Bandung. Atau gini, kurang jelas ya kalau Bandung mah semua dari Bandung, atau ngerinya dari misalnya guru SMP anu gitu misalnya, atau bekerja sebagai apa gitu ya, supaya lebih jelas. Dari Bandung semua kan, nanti jawabnya saya Didin dari Bandung juga gitu ya. Silakan. Yuk, ya mulai Halo, lagi. mangga. Ya, Perkenalkan, saya Indi Pratiwi dari SMA Negeri 1 Parungkuda, Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Eka Elia Robiah Adawiyah. Saya dari SMKN 1 Binong, Subang. waduh Tibino, saya di Pemanukan. Mohon Bapak abdi di Gardo Mariuk, Pak. Caket sana Pemanukan. Iya iya itu mah tembur saya. Ayo, Perkenalkan, ya silakan. perkenalkan, nama saya Melda Maulida. Saya dari Cianjur dan saat ini saya bekerja di SMAN 1 Karangtengah Cianjur. Oke. Perkenalkan Bapak, nama saya Vika Ratna Yulia dari Majalengka, tugasnya di SMP IBS Al Islah Cirebon. Ayo lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Genta dari Bandung, mengajar di SMK Pasundan 2 Bandung. Oke. Perkenalkan Bapak, nama saya Dewi Ratri dari SMA Negeri 1 Kalapanunggal, Sukabumi.
Perkenalkan, Pak. Nama saya Reni Partini, bekerja di SMK Pasundan 1 Bandung. Hmm. Terus, Perkenalkan Pak, Abdi Deni Setiadi dari SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Cibadak, ya? Nepangkeun Pak. Ya. Nepangkeun Pak. Saya Budi Maulana Saprudin dari SMA Negeri 1 Kelari Karawang. Kelari. Nuhun. Ya. Sami kaler lah, yuk. Perkenalkan, saya Winnie dari SMK 2 Subang. Terima kasih. MK 2. Ya, betul, SMK 2. Dulu saya ngajar di SMA 2 di situ. Saya alumni SMA 2. Ya. Yuk. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Samia dari SMA Pasundan 3 Bandung. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari mengajar di SMKN 1 Soreang. Soreang, ya. Yuk. Ya. Perkenalkan Pak, saya Sulastri Puji Astuti, bekerja di SMK Pasundan 2 Bandung. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Masih. Perkenalkan, nama saya Yana Heriana. Saya bertugas di SMPN 1 Maniis Purwakarta sebagai kepala sekolah, Pak. Wah, hebat ya. Ya. Yang lain? Kenalkan, nama saya Muhammad Yumni Muhaimin dari SMA Pasundan Cikangkulon, Cianjur. Oh, ya. Ya. Nama saya Rani, Pak, dari SMA Pasundan 2 Cimahi. Kenalkan, nama saya Chandra dari SMA 1 Cikidang, Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Tantia Wulansari dari SMP Negeri 2 Katapang di Kabupaten Bandung. Oke. Ayo, kalau masih ada. Perkenalkan, nama saya Asmayu, mengajar di SMK Pasundan 1 Banjaran. Perkenalkan Pak. Ya. Lagi tugas di SMA Pasundan Banjaran. Terima kasih. Di mana Pak Hilman? SMA Pasundan Banjaran. Oh. Ya. Terus? Perkenalkan Pak, nama saya Sari Nurrohmah, mengajar di SMK Pasundan 2 Banjaran. Oh, Banjaran ya, orang Banjaran. Sudah selesai? Saya Pak. Ya. Saya Samsur Rijal, mengajar di SMK Angkasa 1 Kalijati. Subang. Subang. Ya. Perkenalkan, saya Puspita Ambarini, Pak, dari SMK Pasundan 1 Cianjur. Cianjur, oke. Perkenalkan Pak, saya Nurul Septiani Ayu Perwanti, saya mengajar di SMK Pasundan 3 Bandung. Sudah habis? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita akan coba bicarakan hal-hal yang nanti terkait yang tadi ya. Izinkan saya untuk share screen dan kita akan mulai dengan kembali berkenalan ya dengan filsafat pendidikan ya. Sudah kelihatan? Sudah masuk? Kelihatan, Pak. Ya. Sudah, saya masih Oke, saya masih sama dengan kemarin ya, sama dengan minggu kemarin. Artinya
artinya nama saya tidak berubah seperti ini. Sekarang ini saya masih sebagai ketua Yayasan di Darul Ma'arif Pemanukan dan masih mengelola SMK, MTS dan juga punya RA. Sekarang ini saya mendirikan yang mungkin beda dengan apa yang Anda bayangkan. Saya sedang mendirikan SD justru di yayasan saya. Tapi yayasan saya bukan milik pribadi ya. Yayasan saya itu punya NU sebetulnya, punya NU. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai. Kita ingin mencoba untuk berfilsafat lagi ya. Ini kalau kemarin ini kita sudah bicara tentang filosofi yang rada-rada membuat kening kita berkerut. Saya tahu bahwa perkuliahan filsafat itu kadang-kadang tidak jadi perhatian yang serius karena kita kadang-kadang mengatakan bahwa ini kan sekedar gambaran umum saja gitu ya. Padahal di perkuliahan kemarin kita sudah melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari, mengapa filsafat harus ada dalam benak kita, mengapa pikiran-pikiran mendalam itu selalu harus ada dalam benak kita. Antara lain karena kemarin disebutkan bahwa kita bisa jadi mungkin ya hari ini kita berpikir seperti ini tapi besok seperti apa, itu kan memerlukan pemikiran yang lain. Kita memang menggunakan kaidah-kaidah meneliti dan lain-lainnya sehingga menemukan yang baru, tapi juga kita tidak pernah harus tidak boleh lupa bahwa yang akan datang itu masih harus kita pikirkan. Karena apa? Karena memang Sayyidina Ali mengatakan bahwa kita harus mengajari anak-anak kita sebagai orang yang akan hidup di masa yang akan datang. Bukan untuk hidup di masa kini. Karena apa yang akan mereka alami adalah sesuatu yang tentu mungkin berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Tapi kita juga menyatakan bahwa mungkin bukan hanya sekedar kemungkinan bahwa tiap saat segala sesuatu berubah dan lain-lainnya. Nanti saya akan coba kemukakan, akan saya coba gambarkan. Kalau kemarin saya sudah mengatakan bahwa dunia akan begini, kemudian manusia akan begini, sehingga kemudian pendidikan yang kita butuhkan adalah seperti ini. Nah, intinya adalah bahwa kita sebagai guru atau tenaga pendidik atau magister itu sebetulnya guru juga ya, sebagai magister atau alumni S2 kelak, itu tentu bukan hanya sekedar orang-orang yang tadi saya katakan sekedar orang-orang yang menjadi downloader ilmu, pemanfaat ilmu, tapi diharapkan menjadi inovator-inovator yang memiliki ide-ide yang kemudian kita munculkan mungkin di dunia maya atau mungkin dalam dunia nyata dalam bentuk pikiran-pikiran yang kita tuangkan dalam tadi makanya ini buku atau jurnal tadi ya, buku atau jurnal. Ini adalah bentuk dari upaya kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa pionir, memiliki jiwa yang ingin memberikan sumbangan kepada dunia yang sedang kita geluti, dunia yang sedang kita jalani. Kita sebagai para pendidik ya, para pendidik ini tentu saja juga ketika mendidik itu harus punya dasar-dasar di belakang. Saya pada perkuliahan kemarin mungkin ya saya katakan bahwa kadang-kadang kita ini terlalu berpikir yang sangat sempit ya. Contoh-contoh saya misalnya saya alumni pendidikan kimia. Saya bukan orang pendidikan matematik ya sebetulnya. Saya alumni pendidikan kimia. Saya selalu mengatakan dulu lah dalam pikiran saya, kalau saya lulus pendidikan kimia S1 di IKIP, kalau tidak bekerja di bidang kimia, maka kemudian matilah saya, gitu. Misalnya begitu ya dulu tuh. Kurang pikir kreatif itu kurang berpikir kreatif. Ya pokoknya bisa saya mah eta jadi dalam untuk itu berarti gitu seolah-olah gitu. Padahal dunia ini luas, padahal dunia ini penuh dengan alternatif. Padahal dunia ini penuh pilihan ya. Jadi milih apa akan ke depan tuh bisa hidup macam-macam. Banyak orang yang lulusnya dari program studi apa, tapi kemudian menemukan kehidupan dalam bidang yang lain. Adik saya sama dari IKIP misalnya, dia itu kimia ya, pendidikan kimia. Tapi kemudian ngajarnya sampai sekarang biologi, terus dari awal ditugaskan sebagai pegawai negeri sampai sekarang pegawai negerinya juga biologi. Bahkan jadi guru terbaik pun ya itu selalu jadi dia juara ya, tapi selalu di bidang biologi yang bukan bidangnya, sehingga kemudian ketika mau lari ke tingkat nasional nggak bisa karena bidangnya beda dengan
bidang yang sebetulnya harusnya digeluti, yaitu pendidikan kimia. Tetapi kan manusia memang seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita niati bahwa apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan bernilai baik. Sehingga kemudian relevan lah apa yang dikemukakan di atas ya. Orang kreatif pada bidang tertentu, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, dan sesuatunya itu ini ada kalimat bagus. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Jadi orang yang menggagas sesuatu, kemudian orang lain menuruti dia, kalau itu masalah yang baik, maka kemudian itu akan menjadi semacam jariah ya. Jariah bagi kita, yang pahalanya akan terus mengalir. Tapi sebaliknya yang jeleknya tuh lihat yang paling bawah ya, yang dari bawah. Man waman sana fil Islam sunnatan sayyi'atan, lamun nyin kagorengan dah. Maka kemudian dosanya itu akan menjadi dosa jariah juga gitu. Jadi kalau orang lain yang nuruti apa yang kita lakukan, yang kita anjurkan padahal itu jelek, maka kemudian kita akan mendapatkan dosanya. Karena itu maka kemudian biasanya guru sih pasti yang kebaik-baik ya, yang ini yang diajarkannya. Tapi guru yang terbaik adalah guru juga yang kreatif, yang kemudian bisa memunculkan produk-produk kreatif sehingga kemudian bisa menjadi orang yang punya jariah ilmu. Bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi sesuatu yang diajarkan itu adalah memiliki kebaruan, inovasi, sehingga kemudian akan memiliki pahala ganda lah. Selain orang itu diajari kemudian jadi bagus dan lain-lain, juga kita punya sesuatu yang bernilai baik ya. Kemudian ini sudah ditampilkan pada perkuliahan kemarin, sekedar mengulas bahwa filsafat pendidikan itu sebetulnya adalah aplikasi filsafat dalam bidang pendidikan. Ya, aplikasi filsafat dalam bidang pendidikan. Apa yang jadi fungsinya atau apa manfaatnya? Kita akan berpikir jauh ke depan, bukan hanya sekedar hal-hal yang sempit tadi saya katakan. Misalnya, saya punya tujuan pembelajaran khusus yang sangat sempit. Siswa mampu menyebutkan definisi asam, misalnya begitu. Siswa dapat menyebutkan definisi asam, misalnya begitu kan? Itu gampang sekali ya diajarkannya itu. Asam adalah A, B, C, D, misalnya begitu. Kita mengajarkan kalau hanya itu saja, tujuan pembelajaran itu sudah selesai. Tapi kita punya tujuan lain, yakni mendidik. Karena itu maka kemudian seorang guru harus memiliki ilmu itu. Kalau sekedar hanya itu mah dibikin, apalkan kabudak bikin dalam kertas sacuir. Asam adalah anu, bikin kabudak beres gitu. Tapi kenapa harus ngajar berlama-lama, terus ada percobaan di laboratorium dan lain-lain? Karena kita ingin mendidik untuk mendisiplinkan, mendidik untuk ketelitian, mendidik untuk memberikan keterampilan, mendidik untuk saling menghargai satu sama lain, mendidik untuk menjadi orang yang bisa menghargai teman sekelompoknya dan lain-lain. Ya, bekerja dalam kelompok dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa kita butuh juga filsafat pendidikan. Atau mungkin dalam lebih sempitnya itu ada teori pendidikan yang memberikan dasar kepada kita mengapa materi tertentu disampaikan dengan metode atau pendekatan pembelajaran tertentu yang itu memberikan efek selain bisa membuat anak memecahkan soal-soal yang kita berikan, juga jiwanya terbangun ya, jiwanya terbangun, terdidik dia, sopan santun, menghargai orang dan lain-lain. Ya, ini kadang-kadang dihubungkan juga. Saya kadang-kadang suka ngeri juga kalau Anda kuliah tapi hanya ada namanya saja begitu, kan nggak sopan itu sebetulnya ya. Jadi harus kelihatan mukanya, ya harus kelihatan mukanya. Karena apa? Karena itu membuktikan bahwa Anda ada. Kalau misalnya hanya namanya saja, maka saya tidak tahu apakah Anda sedang tidur atau Anda sedang apa. Saya tidak tahu. Ya, nanti ke Pak Eka dibilangin aja yang nggak ada, yang mukanya nggak kelihatan, maka kemudian dinyatakan tidak hadir. Ya bukan saklek, bukan. Tapi inilah proses mendidik. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Itulah bukan berarti saya ingin dihargai oleh Anda, tidak. Manusia mah barang siapa yang menghargai orang maka dia akan dihargai orang. Seperti itu ya. Jadi awas nih. Saya tidak mau ada peserta mata kuliah ini yang kemudian sembunyi melulu gitu ya. Enggak, saya juga enggak melihat satu persatu, tapi Anda, teman Anda itu ada dalam satu forum ya. Oke, kita lanjutkan.
kalau kita bicara filsafat, ya, filsafat, khususnya filsafat yang terkait bidang ilmu tertentu, maka misalnya kalau kita sekarang bicara tentang filsafat ilmu pendidikan. Jadi filsafat atau pembahasan tadi apa namanya? Aplikasi ilmu filsafat, aplikasi filsafat dalam ilmu pendidikan, maka dalam bidang ilmu apapun kita akan bicara tentang ini pertama itu, ya, ontologi, hakikat ilmu, ya, hakikat ilmu. Ada orang yang mengatakan juga ini bukan sekedar ontologi tapi metafisik. Jadi jauh melampaui hal-hal yang bersifat fisis. Kita kadang-kadang menerawang sesuatu. Kalau ilmu kita ilmu pendidikan, lalu apa sebetulnya yang dikaji? Ya, apa yang dikaji? Nah, kalau lebih jauh lagi, ya kita tahu bahwa objek ilmu itu ada objek forma, ada objek materia. Sorry, kalau dibalik ya, objek materia dan objek forma. Objek materia itu hakikat apa yang dikaji itu, bidang besarnya apa. Misalnya kalau bidang ilmunya biologi atau bidang ilmu matematik, maka ilmu yang dipelajari itu tentang matematik. Nah, kalau yang cabang dari matematik apa, itu berarti kajian filsafatnya itu namanya objek forma, ya. Oke, jadi ontologinya harus jelas. Jadi kalau kita bicara misalnya bidang pendidikan, kita sedang bicara tentang filsafat pendidikan. Lalu apa yang dikaji oleh ilmu pendidikan itu? Anda sudah bisa membayangkan kan? Ini ontologi. Kemudian yang berikutnya epistemologi. Bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh? Ya, bagaimana ilmu pendidikan itu digagas? Ya, tentu saja sekarang ini kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan tentang pendidikan itu kemudian digagas, diperbaharui, dikembangkan melalui penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan diwarnai oleh kemampuan bernalar. Nalarnya baik deduktif maupun induktif atau gabungan deduktif-induktif melalui penelitian ilmiah, ya. Itu epistemologi. Jadi artinya bahwa bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan itu menjadi kajian tertentu dalam filsafat. Jadi kita ya jangan membayangkan bahwa kalau kita ingin mengembangkan ilmu pendidikan, maka kemudian cara mengembangkan ilmu pendidikan itu dengan kadukun misalnya atau hanya sekedar merenung begitu, tidak, ya. Tentu melalui proses yang kita kenal dengan penelitian ilmiah yang kemudian bisa memperkaya ilmu pendidikan yang kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara filsafat ilmu pendidikan misalnya, ya, yang berikutnya itu aksiologi. Ya. Aksiologi itu manfaat atau apa sih yang bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan dan seterusnya, maka kemudian pendidikan itu akan berhadapan dengan nilai-nilai ketika mau dimanfaatkan. Misalnya Anda punya sesuatu yang baru Anda temukan, pendekatan pembelajaran berbasis budaya misalnya, ya, berbasis budaya Sunda misalnya, karena di Unpas kan sebetulnya 3 kunci dalam mewarnai Anda sebagai alumni Unpas kelak. Itu yang pertama adalah kesundaan, yang kedua keislaman, yang ketiga sekarang ini muncul nih dalam lensa yang baru, entrepreneurship, ya, entrepreneurship. Jadi 3 itu sekarang ini di Unpas. Asalnya 2 ya, Nyunda, kemudian Nyakola katanya gitu ya, Nyunda Nyakola. Bahkan dulu mah 3 ya, Nyantri, Nyunda, Nyakola cina gitu. Nah, sekarang ditambah bukan dagang kalau entrepreneur itu ya, memiliki jiwa entrepreneur. Nah, ini. Jadi hal-hal ini akan selalu ada dalam kajian ilmu apa yang dikembangkan. Kalau Anda misalnya bidang ilmunya adalah pendidikan matematika, maka kemudian tinggal bertanya ini, ontologinya apa, epistemologinya apa, aksiologinya apa, misalnya seperti itu. Itu filsafat ya, kajian filsafat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu saja karena kita sedang bicara tentang filsafat ya, filsafat yang ada di dalam khazanah dunia filsafat itu udah macam-macam ya. Anda juga sudah hafal lah yang itu di S1 kita sudah belajar ya. Dulu saya ingat betul bukunya pun wajib, buku yang itu gitu ya. Ada filsafat idealisme, ada materialisme, ada rasionalisme, ada empirisme, kemudian ada lagi yang
dualisme, ada positivisme yang begitu ya. Nah, dalam bidang pendidikan, filsafat yang umum digunakan itu adalah terkait dengan yang pertama esensialisme ya. Ya, esensialisme. Ini filsafat ini digagas dulu oleh para pendirinya. Nanti tolong dicari kalau misalnya ada. Itu untuk sesuatu yang istilahnya itu boleh dikatakan esensi itu sesuatu yang sangat penting menurut pendapat manusia, itu maka itu harus dibelajarkan. Esensi ya, esensialisme. Ini adalah filsafat yang di dalamnya memiliki misi untuk melestarikan budaya ya. Melestarikan budaya. Jadi pelestari budaya. Ya, pelestari budaya yang istilahnya budaya. Karena manusia itu punya budaya itu berkembang terus, budaya atau peradaban begitu ya, berkembang terus. Dan ini adalah orang yang istilah itu filsafat ini menganut bahwa sesuatu itu bisa abadi, manusia mah tiba lagi gitu ya. Manusia itu dari dulu begitu, maka kemudian hal yang harus dipelajari itu ya seperti itu aja gitu, seolah-olah gitu. Esensialisme. Jadi esensinya begini, atau intinya begini, bahwa kalau kita memandang sesuatu maka kita memandang dari sisi esensinya, mana yang terpentingnya. Contoh yang paling gampang adalah bahwa di dalam misalnya mungkin Anda kenal kurikulum Merdeka yang akhir-akhir ini sedang dikembangkan, yang kemarin mungkin Anda sudah mulai sekarang menggunakannya di sekolah-sekolah ya, esensialisme itu. Antara lain adalah bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu, maka kita harus mengajarkan inti dari apa yang kita ajarkan itu, intinya gitu ya. Kalau dalam perkembangan kurikulum dulu ada kurikulum inti. Nah, kurikulum inti itu kita memilih konsep-konsep esensial, konsep-konsep pokok yang kemudian kita ajarkan itu tidak banyak panjang ya, misalnya bukunya tebal gitu, tapi kemudian ketika ditanya Anda baca apa, nggak tahu, Anda mempelajari apa, nggak tahu gitu. Jadi, karena itu maka kemudian harus dicari konsep-konsep pokok yang kita sebut sebagai konsep esensial. Ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang tidak belajar di bidang itu. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita adalah guru, taruhlah saya guru kimia misalnya begitu. Saya orang kimia, karena itu maka kemudian mungkin konsepnya itu ada di dalam benak saya tentang kimia ya. Dasar-dasar tentang kimia itu ada. Karena itu maka saya bisa memilih mana sebetulnya konsep-konsep esensial yang bisa diajarkan kepada siswa supaya benak siswa itu tidak dipenuhi dengan punten dalam tanda petik sampah ya. Kita ngajar tapi kemudian sampah melulu isinya gitu. Jadi sesuatu yang ternyata tidak esensial, tidak penting gitu ya, tidak terlalu penting. Jadi intinya itu esensi. Kemudian yang kedua yang kita pelajari juga atau cabang dari filsafat ini. Ini sekali lagi nih, ini nanti akan mendasari pikiran Anda ketika Anda berpikir tentang pendidikan ya. Perennialisme. Perennialisme itu ini intinya adalah bahwa ketika kita mendidik manusia itu bukan sebagai manusia yang hidup sendirian dan lain-lain. Karena itu maka kemudian perlu ada norma-norma yang sifatnya abadi. Ya, sifatnya abadi. Karena itu orang perennialisme itu biasanya adalah penganut dogma-dogma, norma-norma yang nanti istilahnya itu inti ajarannya adalah bahwa kebenaran itu abadi gitu ya, kebenaran itu abadi, sekarang benar besok juga ya yang itu benernya itu, karena itu maka mereka biasanya perennialisme itu penganutnya itu adalah orang-orang setia kepada norma, setia kepada agamanya, setia kepada apa yang diajarkan oleh agamanya, norma yang berlaku, budaya yang berlaku itu dipakai di situ ya. Jadi ada semacam sesuatu yang abadi ya, keabadian norma. Jadi kadang-kadang, jadi kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan, kemudian kita suka hubung-hubungkan dengan apa? Hubung-hubungkan dengan misalnya akhlak. Kemudian akhlaknya itu diambil dari konsep agama. Maka kemudian kita mengatakan bahwa mendidik adalah membuat orang untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, misalnya begitu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu perennialnya masuk gitu. Ya, perennialnya masuk. Kemudian yang berikutnya adalah ini terhalang ya, nggak bisa kebaca oleh saya. Progresivisme. Tentu Anda tahu bahwa kalau progresivisme ya progresif gitu. Ya kalau aliran filsafatnya progresivisme artinya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Mudah-mudahan makin baik.
Tapi yang harus kita camkan, yang harus kita pegang adalah bahwa hari ini mungkin benar sesuatu itu ya, kemudian besok mungkin sudah berubah. Bahkan kita punya konsep apa yang disebut dengan continuous quality improvement misalnya. Ya, terus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya itu juga itu terwarnai oleh progres. Atau misalnya kita punya hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya progresif, berkembang terus ya. Berkembang. Manusia tidak bisa diajari sesuatu yang hanya yang lama saja begitu. Ya, yang lama saja. Tadi kalau perennial itu kebenaran itu seolah abadi ya, karena ajaran agama kebenarannya mutlak, maka kemudian kudu gitu. Gitu. Kalau di progresivisme tidak begitu. Hari ini sesuatu mungkin benar, besok belum tentu. Karena itu maka kemudian progresif berkembang. Hari ini mungkin yang diperlukan oleh anak didik kita adalah keterampilan X, Y, Z. Berikutnya mungkin ada A, B, C. Berikutnya ada berkembang lagi C, D, E, misalnya dan seterusnya. Itu progresif. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang sifatnya statis ya, selalu berkembang ya. Ya, yang istilah lainnya itu bahwa sesuatu itu benar pada masanya. Besok mungkin belum tentu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Eksistensialisme. Jadi kita masih ingat mungkin pepatah yang mengatakan kita ada karena kita berpikir, namun orang temikir mah lain jelema gitu ya. Jadi perasaannya begitu. Jadi eksistensialisme kita sebagai manusia punya sesuatu nilai ya. Manusia itu eksisnya dengan cara apa? Eksisnya dengan cara ini itu misalnya eksistensialisme bahwa manusia itu ada karena berpikir ya itu maka kemudian eksis juga kalau misalnya punya kalau sekarang di ininya itu mirip seperti pragmatisme sebetulnya ya, kita ada karena kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan, kita ada karena kita punya sesuatu yang bisa dimunculkan, kita ada karena orang lain menghargai kita. Nah itu ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rekonstruktivisme. Awas nih, rekonstruktivisme itu begini. Jadi sesuatu yang lama-lama itu harus dirombak, harus diperbaiki dengan sesuatu yang baru, diganti dengan sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Tapi rekonstruktivisme itu biasanya istilahnya itu ya pokoknya dibarukan saja gitu. Padahal kita punya panduan kan. Mohon maaf ya kalau Imam Syafi'i yang jadi rujukan kan kita punyanya al-muhafadzatu al-qadimus sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya bahwa apa yang lama asalnya masih baik ya sudah dipakai gitulah ya, dipakai terus. Tapi kalau misalnya sudah nggak sesuai lagi ya sudah buang gitulah. Waktu kemarin kan kita bicara tentang LUR ya, learn, unlearn, relearn misalnya begitu ya. Learn, pelajari yang baru, unlearn, yang tidak berguna kita buang, relearn. Nah, kita pelajari kembali hal-hal yang hal-hal baru, hal-hal lama yang masih berguna. Kemudian yang berikutnya ada juga penganut pedagogi kritis ya, pedagogi kritis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa pendidikan itu kan sesuatu yang sifatnya dinamis. Hari ini begini, besoknya begitu dan lain-lain. Nah, ini ada orang yang penganut filsafat pedagogi kritis itu bahwa setiap saat kita harus mengevaluasi, mengkritisi pendidikan. Apakah masih benar nih? Apakah masih apakah masih cocok yang seperti sekarang ya gitu. Jadi misalnya kemarin apakah cocok kita menggunakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang ini, atau kita mau diem aja seperti yang lalu gitu, misalnya seperti itu ya, ada seperti itu. Oke, apa yang disampaikan ini cuma 6. Jadi dari sekian itu, dari 6 itu maksud saya bukan dari 6. 6 itu bukan berarti keseluruhannya ada 6 karena ada yang idealisme ya dan yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Mari kita lihat bagaimana filsafat pendidikan di Indonesia. Ya, bagaimana filsafat pendidikan di Indonesia. Biasa Indonesia itu kan senangnya meramu ya, mencampur gitu. Ya, mencampur atau mengambil yang baiknya katanya, buang yang jeleknya. Maka kemudian Indonesia tidak memilih salah satu kutub atau aliran filsafat tertentu saklek seperti itu, tidak. Ya, tidak seperti itu.
Maka Indonesia itu mengambil campuran saja gitu ya, dicampur-campur gitu. Dan yang paling dominan dalam dunia pendidikan Indonesia itu adalah yang pertama adalah esensialisme. Esensialisme. Contoh misalnya kita pernah menganut kurikulum inti pada tahun berapa ya itu? Kurikulum inti dan ada kurikulum inti. Kurikulum inti itu melihat mata pelajaran, materi apa yang selayaknya disampaikan kepada siswa supaya tidak pecah tuh, tidak meledak otaknya itu, karena memang sekarang ini banyak informasi ya. Kalau Anda tidak pilih mana yang dimasukkan kepada siswa misalnya, itu istilahnya itu otak siswa itu bisa meledak karena terlalu banyaknya informasi yang ada. Ya, karena itu maka dipilih yang esensial, yang intinya dari mata pelajaran kita. Misalnya matematik, ngajar kemana weh gitu, padahal misalnya dia hanya sekedar hanya akan lulus SD misalnya, SMP, SMA, tapi diajarkan segala rupa, gitu ya. Nah, ini tentu saja memerlukan penyesuaian banyak hal. Kemudian yang berikutnya progresivisme. Ini yang tadi itu ya, pilihan yang tadi. Jadi progresif, kita tidak mau jadi orang statis. Indonesia itu adaptif sifatnya. Indonesia itu adaptif. Hari ini begini, besok begitu, ya itu tinjau lagi lah. Nah, tapi tidak setiap hari harus ditinjau kurikulum itu. Kan butuh uji coba, butuh implementasi, kemudian dievaluasi, benar enggak, hebat enggak, efeknya benar enggak, efeknya itu berguna enggak, bermanfaat enggak. Ini terus harus berkembang, progresif ya, progresif. Tentu saja didasari kajian. Sekarang misalnya Anda tahu kan, itu ada kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan kemarin baru tuh. Sekarang katanya secara adaptif, secara elektif ya, dipilih gitu. Siapa yang mau memanfaatkan dan melaksanakan itu secara total, siapa yang mau setengah-setengah, mau bertahap, itu kan ada ininya ya. Tidak boleh main paksa sekarang ini. Zaman merdeka tapi kemudian tidak merdeka kita. Kemudian yang berikutnya perennial. Kenapa kita pilih perennial? Ayo. Kita juga ada pilih perennial, maksud saya. Kenapa itu begitu? Karena Indonesia itu sebetulnya penduduknya penduduk yang religius ya. Beragama. Iya, ya. Jadi kita beragama. Kalau kita mau ngajari orang tuh tidak melulu meminterkan, mencerdaskan orang dari sisi inteligensi, tapi kita mencerdaskan orang melalui multi inteligensi gitu ya, multiple intelligence ya, seperti yang sudah dikemukakan siapa tuh Goleman ya, itu multiple inteligensi. Jadi kita tidak punya IQ, punya EQ, punya EQ, kita punya SQ bahkan ya. Jadi yang paling pokoknya adalah bahwa ada sesuatu yang abadi yang diajarkan oleh agama ya, yang ada di Indonesia, dianut di Indonesia, yang kemudian terus akan mewarnai bangsa ini. Jadi tidak asal-asalnya. Kemudian yang berikutnya adalah konstruktivisme. Tadi tidak saya sebutkan, tadi yang ada itu rekonstruktivisme ya. Tadi kalau yang kita anut ini sekarang sebetulnya ada yang mengatakan ini bukan filsafat Pak, ini teori belajar gitu. Ada yang begitu ya, ada yang mengatakan ini adalah juga filsafat. Filsafat atau pemikiran yang dikemukakan oleh orang yang namanya Piaget dan Vygotsky. Ternyata mewarnai kurikulum yang kita anut. Ya, ternyata mewarnai kurikulum yang kita anut sekarang ini. Misalnya apa contohnya? Mengapa kita harus memberikan pembelajaran dengan mengaktifkan siswa? Itu karena kita tahu bahwa berdasarkan pemikiran Piaget dan Vygotsky itu ternyata bahwa ilmu itu dikonstruksi oleh siswa atau pembelajar di dalam benaknya ya, dikonstruksi sendiri gitu, secara idiosinkretik masing-masing khas ya. Jadi sekarang saya ngajar begini, Bapak Ibu sekalian ada semua nih misalnya hadir, tetapi nanti pas selesai itu ada yang bisa menangkap sesuai dengan apa yang saya minta misalnya atau saya ajarkan, atau ada yang juga punya persepsi lain ya. Karena apa? Karena masing-masing membangun pengetahuannya sendiri ya, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi mengkonsumsi sendiri ya. Tetapi juga awas nih, mengapa perlu berkelompok,
mengapa perlu misalnya Anda hadir bersama-sama seperti ini misalnya begitu. Karena kita juga ingin apa? Ingin mengamalkan juga ajaran konstruktivisme Vygotsky yang mengatakan bahwa walaupun manusia itu bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuan di dalam benaknya, tetapi proses belajar itu bisa juga terjadi melalui gaul, melalui kontak sosial dengan teman-temannya, ya. Nah, atau misalnya dengan orang yang memiliki pengetahuan lebih, ya. Pengetahuan lebih itu tidak harus yang doktor, profesor misalnya, tidak, dengan temannya juga ada. Temannya itu kan ada yang lebih pengetahuan. Nah, ini saling berkontribusi karena ternyata itu juga mempengaruhi hasil belajar. Ya. Dan yang paling hebatnya lagi, Indonesia itu punya sebetulnya apa yang disebut dengan kombinasi mungkinlah dari berbagai hal itu dengan mengatakan bahwa Indonesia menganut filsafat yang kita kenal dengan filsafat Pancasila. Dalam proses pendidikan juga kita tetap menganut ini, tentu dengan raihan atau istilahnya itu pengambilan berbagai hal ya dari berbagai filsafat yang tadi saya sudah kemukakan. Jadi Pancasila juga merupakan falsafah bangsa karena di dalamnya merupakan hasil perenungan ya, hasil pemikiran dari tentu saja para founding fathers sehingga kemudian bisa menjadi wajah pendidikan Indonesia yang terwarnai oleh Pancasila gitu ya. Nah, ini kemudian sekarang ini sedang dilakukan apa yang disebut dengan Merdeka Belajar misalnya. Itu pun sama sebetulnya, falsafah pokoknya adalah Pancasila, kemudian diperkaya dengan falsafah-falsafah yang lain atau filsafat-filsafat yang lain yang kemudian menjadikan dunia pendidikan kita komplit lah gitu ya. Minimal siga naonnya gado-gado aya naon we segala rupa pokoknya mah enak gitu ya. Pokoknya bagus gitu. Oke. Nah, jadi maksud saya bahwa di Indonesia memang tidak saklek mengambil misalnya esensialisme. Sorry ini kurang S ya. Atau progresivisme atau perennialisme atau konservatisme, tapi semua digalaukeun cek Sunda malah digalaukeun tapi filsafat pokoknya budak Indonesia itu kudu komplit gitu ya. Kemarin sudah dikemukakan bahwa yang komplit itu nanti tentu saja ada keterampilan-keterampilan dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang begini, saya akan berikan gambar-gambar paparan-paparan yang terkait dengan kondisi pendidikan saat ini dan apa yang dikehendaki untuk masa depan. Nanti coba Anda analisis. Kalau keadaan seperti itu, filsafat mana yang harus kita gunakan gitu ya? Apakah Indonesia benar dengan menganggap gado-gado itu sebagai sebuah kebenaran nih di perennialisme, progresivisme segala macam ada, gitu. Ya, kembali ke pemikiran kita, tidak ada yang mutlak benarnya ya. Filsafat apalagi menang jelema lah mikirnya gitu ya, bari jeung mikir kemana aku mau manehna. Kita juga bisa, hanya kalau misalnya sudah dianut oleh orang lain maka kemudian jadi aliran tertentu. Misalnya aliran filsafat unpasisme. Kan bisa saja begitu ya, bukan fasisme tapi unpasisme. Jadi dari unpas keluar pemikiran-pemikiran yang tadi ya, namanya pendidikan itu kata Unpas ingin menciptakan entrepreneur ya nantinya ke depan tuh yang terwarnai oleh nilai-nilai kesundaan dan keislaman begitu. Sundanya bukan berarti Sunda terus kudu fanatik kesundaan sehingga kemudian lupa bahwa kita orang Indonesia, tapi kesundaan yang memperkaya hasanah budaya bangsa yang kemudian ujungnya melaksanakan apa-apa yang kita sebut sebagai Pancasila. Yo, sekarang saya akan berikan renungannya ya. Nanti Anda menulis jurnal atau nanti menulis buku itu akan terwarnai oleh yang ini. Jadi kalau pendidikan keadaan seperti ini harus bagaimana? Kalau zaman seperti ini harus bagaimana? Nah, coba kita lihat ya. Oke, ini bahan renungan nih ya. Ini bahan renungan. Nah. Oke, kita mulai. Coba kalau misalnya Anda lihat gambar ini, ya, gambar ini ngehalangan tuh sih. Bisa ngehalangannya kita tutup dulu ya. Ngehalangan.
Coba lihat kalau misalnya kemarin pada pertemuan lalu saya sudah bicara tentang perkembangan asa sorangan dikitu asa ngomong sorangan mata kudu aya we sigan katingali siga nu aya nu ngupingkeun gitu nya. Jadi diceklekeun gitu asa sorangan. Saya sudah mengemukakan tentang perkembangan teknologi ya. Ada revolusi industri tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Sekarang ini kemudian ternyata teknologi berpengaruh kepada perkembangan masyarakat. Maka kemudian muncullah maka society sampai ujungnya society 5.0. Dunia pendidikan tentu akan menyesuaikan. Walaupun dunia pendidikan biasanya sok ngekor wae nya, sok kapiheulaan wae. Ya, kapiheulaan lagi. Oke. Sekarang dunia pendidikan itu ada di education 4.0. Sorry, 4.0. Education 4.0. Ya, pendidikan pendidikan era 4.0. Ya. Coba lihat. Dunia pendidikan di awalnya teacher center di education 1.0 yang paling kiri atas itu. Yang ada tuh pembelajaran pokoknya dulu filsafat yang dianutnya adalah filsafat yang kalau tidak salah yang awal itu adalah prinsip atau filsafatnya itu adalah esensialisme dulu ya. Jadi pokoknya pembelajaran itu teacher center. Kemudian education 2.0 regurgitating responding itu orang makieunya jadi pembelajaran itu betul-betul ada pencurahan pengetahuan dari guru kepada siswa. Sehingga kemudian regurgitating naonnya itu teh coba belajarkan bahasa Inggrisnya naon terjemahannya regurgit. Oh iya. Saya pernah menemukannya kalau nggak salah. Muntah ya. Jadi budak teh jajalan nepi ka utah tah gitu. Guru matematik nu sok kitu teh teu. Pokoknya mau cecelkeun we pokoknya budak geus teu ngartieun bae teu ngarti lah anak batur ieu cecelkeun sehingga utah budak teh pulang teh jadi ambek guru matematik mah kitu cenah ya. Nah itu jadi ada perkembangan seperti itu. Kemudian berkembang ke education 3.0 ya. Guru sebagai fasilitator. Ini mulai ya berkembang project based learning, kemudian inquiry learning, kemudian collaboration and interactive, kemudian accessing global expertise misalnya ya, bisa mengakses keahlian-keahlian atau ahli-ahli atau kemampuan-kemampuan atau kompetensi global lah gitu ya gampangnya itu. Social network yang berjaringan udah disadari bahwa ada sesuatu yang harus dibekalkan ya mengenai jaringan ya networking. Maka kemudian muncullah kita kan kalau ngajar harus berkelompok, bikin jurnal kata saya begitu tuh. Sebetulnya kita masih ketinggalan tuh, bukan di education 4.0, kita berada pada di education 3.0. Tapi nah ini jadi pemikiran bagi Anda, jadi harus jadi pemikiran bagi Anda misalnya ini ya yang education 4.0. Coba lihat. Pendidikan yang sekarang itu bagaimana gitu sebetulnya. Learners as connector, creator, konstruktivis. Ya, jadi membangun orang yang sudah harus menjadi jadi pembelajar si learnersnya itu, si pembelajar yang kita ajari itu menjadi konektor, kreator, konstruktivis. Nah, coba lihat. Pendidikan itu harus menyesuaikan kepada keadaan. Learners as a teacher. Jadi si pembelajar menjadi guru bagi pelajar yang lainnya. Ya, learner as connection makers, the web as a curriculum, access to expert. Jadi kita bisa saja. Sekarang di Unpas sedang ada program yang dikenal dengan praktisi mengajar misalnya. Ini ahli-ahli di luar tuh banyak gitu ya. Ahli apa. Jadi dibawa ke kampus untuk mengajarkan keahlian, untuk menularkan keahliannya kepada mahasiswa. Kemudian learner as a content producers and sharers. Ini yang saya maksud tadi. Mahasiswa itu harus menjadi orang-orang yang mencari konten, materi pembelajaran, sekaligus dia produser. Saya nyebutnya apa tadi? Uploader, bukan downloader semata-mata.
Kemudian open access to information, bahwa sekarang ini murid mau apalah, manusia namanya asal punya alat, punya pesawatnya, punya perangkatnya, kita bisa mengakses kemanapun sumber informasi yang kita sebut dengan big data. Ya, big data. Kemudian educators as resource guide. Jadi guru tuh hanya memandu saja lah supaya lebih ini apa namanya, lebih memiliki apa namanya hasil yang lebih bagus lah gitu istilahnya itu mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, ini harus jadi bahan pemikiran Anda bahwa pendidikan kok berubah-berubah karena memang dunia berubah gitu. Nah, kalau misalnya perkembangannya seperti ini, maka kemudian filsafat apa yang akan kita anut kalau kita merancang pendidikan, kalau kita menjadi pengembang kurikulum, kalau kita menjadi penggagas kurikulum, kalau kita menjadi pemegang kebijakan gitu ya, atau pembuat kebijakan. Ini yang harus kita renungkan bersama. Nah, oke. Jadi mengapa Indonesia menganut filsafat gado-gado? Karena memang kita pinter gitu lah. Kita pinter. Batur kumaha apa? Duka teuing batur malah ayeuna ieu we heula. Kenyataan ini keadaannya seperti ini, lalu kita harus seperti apa? Oke. Bahan renungan yang lainnya. OECD mengatakan bahwa kalau kita mau misalnya melaksanakan proses pendidikan, maka kemudian kita harus membuat atau memberikan rangkaian kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Knowledge, pengetahuannya, skills, attitude, and values. Ya. Attitude and values. Nah, ini coba lihat yang ke kanannya. Ini ke kanannya ada macam-macam, ini ada lingkungannya. Jadi tidak bisa pendidikan itu tanpa pengaruh lingkungan gitu ya. Nanti apa yang akan dirancang oleh OECD? OECD itu merancang manusia atau kehidupan tahun 2030 itu seperti apa gitu. Ya. 2030 seperti apa? Kurang kelihatan? Lihat saja ya. Jadi artinya orang itu akan ada dalam apa, atau murid kita itu harusnya ada dalam proses yang belajar mengenai apa namanya itu kreativitas gitu ya, menjadi orang yang bertanggung jawab, meranti orang yang reconciling, jadi terus apa namanya itu senantiasa terhubung dengan yang lain ya, transform, kemudian dilema, banyak persoalan yang kemudian akhirnya kita bisa memecahkan secara bersama-sama. Atau kalau mau lebih jelas satu lagi, nah yang ini lebih jelas. Ini sudah diramu oleh para pimpinan di Kementerian Agama sehingga kemudian apa yang namanya itu menjadi pendidikan masa depan itu seperti ini gitu. Sebenarnya dari OECD tadi disesuaikan. Kalau ini orang dari Kementerian Agama menambahkan gambar masjid gitu ya. Gambar masjid. Jadi kompetensi itu bukan hanya knowledge, skill, dan attitude semata-mata, tapi juga harus ada istilah itu spiritualitas ya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu pengaruh dari apa? Tentu saja untuk membangun kemampuan manusia yang nanti 2030 itu ya. Kalau ini sudah tidak dibatasi 2030, ini tentu saja sudah diadaptasi ya. Jadi ada orang-orang yang mempengaruhi hasil belajar kan, di sini ada teacher, parents, kemudian communities, kemudian peers. Ini berpengaruh di luar itu. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya. Karena itu maka kemudian harus diperhitungkan dalam pendidikan. Jadi jangan ulah pakai kacamata kuda ya, ngajar gitu, pokoknya mah orang mengajar mengenai rumus Pitagoras, we diajarkan, peduli amat mengajarkan seperti apa, karena tidak peduli manusia yang akan dibentuk nanti akan seperti apa gitu ya. Padahal misalnya kita harus punya tujuan untuk membentuk manusia yang istilah itu cerdas, tapi juga selain cerdas dia memiliki religiositas atau keberagamaan yang memadai. Nah, ini sudah ditambahkan ini gambar masjid. Kalau yang punya OECD belum ada ini. Kemudian di dalam literasi yang student ya. Jadi siswa yang kita bangun, siswa yang kita bentuk, siswa yang kita belajarkan itu
harus memiliki literasi. Di sini ada nih, ada numeric literacy, literasi numerik ya, digital literacy, kemudian ada yang disebut dengan health literacy, jadi punya wawasan tentang kesehatan. Kemudian ada financial literacy, awas ya, sekarang ini zamannya ini jangan tertipu ojol gitu ya, misalnya gitu tuh. Ada penerimaannya sekian karena banyak barang ditawarkan melalui HP dan lain-lain, terus belanja terus, beri duit naul. Nah. Kemudian ada yang disebut dengan religious literacy. Jadi setiap orang harus punya religiusitas, punya keberagamaan, ya, itu ya. Jadi bukan hanya kognitif afektif psikomotor, tapi juga religiosity atau spirituality ya. Nah, ini konsep beragama. Kalau begini, nah, saya katakan filsafat apa yang dianut? Nggak tahu lagi saya. Jadi filsafatnya sudah filsafat gado-gado. Filsafat naon wae dipakai, yang penting bahwa nanti kita mampu membentuk ini. Coba lihat lagi satu lagi yang gambaran kepada Anda bahwa hasil pendidikan itu harus menyesuaikan kepada kebutuhan lapangan misalnya. Sementara di lapangan ada kompetensi-kompetensi atau skills ya, skills, top 10 skills. Di tahun 2020 itu misalnya ini ada complex problem solving, critical thinking, creativity, people management gitu ya, kemudian coordinating with others gitu, emotional. Sekarang kita harus mempersiapkan, tentu saja bukan untuk 2020 karena udah lewat itu. Kita mempersiapkan yang tahun 2025. Lah kalau 2025 kebutuhan nanti akan berbeda dengan apa yang terjadi di 2020. Maka kemudian kita butuh filsafat progresivisme untuk membuat agar pendidikan itu berubah, walaupun tidak kurikulumnya dirubah secara nasional, tapi Anda pengelola kurikulum dalam arti mikro di kelas itu harus menyesuaikan keterampilan apa yang akan dibentuk melalui proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi tidak statis tadi apa namanya, yang esensial dan perennial misalnya melulu, tapi ditambah dengan yang lain ya. Ada analytical thinking and innovation, ada active learning and learning strategies, kemudian complex problem solving, critical thinking analysis, kemudian creativity, originality, dan ini kreativitas itu demikian penting karena memang dunia akan membutuhkan itu dan negara akan membutuhkan itu untuk meningkatkan daya saing ya, untuk negara. Leadership, social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility. Resilient itu daya tahan ya, ketahanan. Reasoning, problem solving and ideation. Jadi orang-orang yang selalu punya ide-ide baru dalam coba lihat, Anda jadikan bahan renungan. Ya, nanti Anda menyusun makalah itu akan ada gunanya atau tidak tergantung Anda nyusun seperti warna pendidikan tahun berapa ya. Itu yang nanti akan Anda pakai sebagai apa namanya istilahnya itu latar belakang, konteksnya gitu. Jadi sekali lagi Anda akan dituntut untuk mengembangkan anak-anak yang tentu punya keterampilan yang bisa ada dan berguna di tahun-tahun yang akan datang. Mengapa seperti itu? Kan tadi Sayyidina Ali sudah ngomong bahwa janganlah ajari anak-anak kita untuk sekarang gitu, tapi mereka diajari untuk yang akan datang, karena mereka akan hidup di masa yang akan datang, ya, bukan masa sekarang atau masa lalu. Walaupun masa lalu bisa dijadikan semacam kenangan. Tadi ada ya, ada istilah itu perennial ya, ada warisan budaya. Oke, apalagi kalau dihubungkan dengan ini. Coba lihat ya. Jadi siswa kita atau manusia yang nanti dibentuk itu harus memiliki apa yang disebut dengan learning agility. Harus punya kelincahan ya, pembelajar yang lincah. Lincah itu apa? Memiliki kemampuan self management, communication, thinking, research, sosial. Ini harus punya kemampuan untuk research. Memecahkan masalah maksudnya gitu ya, riset itu. Lihat misalnya, kalau kita bicara tentang pengembangan anak kita supaya jadi makhluk sosial yang baik, jadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, maka kemudian dia harus dilatih tentang kolaborasi misalnya. Terus dan seterusnya. Ya.
dan seterusnya. Ini banyak hal. Kalau dia harus misalnya nanti akan memiliki kemampuan berkomunikasi, bahasana kumaha. Sekarang era global, bahasa Sunda wae misalnya, ya. Bahasa Inggris teu apal gitu lah teuing, bahasa Perancis duka, bahasa Arab ge riweuh gitu misalnya ya. Riweuh semua. Harusnya kan sudah dipelajari. Oke, yang ininya yang di luar itu yang apa namanya? Yang bagian yang krem warnanya itu adalah kemampuan-kemampuan yang nanti harusnya terbekalkan oleh kita. Riweuhnya gini loba teuing nu kudu diajarkeun. Sementara yang merah-merah di pinggir-pinggir, ya, yang di pinggir-pinggir itu sering disingkat sebagai puka, ya, puka, volatil. Jadi kita itu hidup di era volatil itu seperti uap, tidak berkepastian, ya, kompleks, problemnya kompleks. Kemudian apa lagi? Uncertainty, tidak pasti, gitu. Ketidakpastian, ambiguity, tidak pernah ada pendapat yang paling benar, ya, selalu ada sisi-sisi yang kompleks gitu. Oke. Ya, ini pelajar yang harus kita bentuk seperti ini gitu, riut gitu kan. Tapi kan kalau mau jadi pemikir pendidikan nukilnya kudu ngerti. Jadi budak kurang kaharep rek dibentuk seperti apa. Mau hanya sekedar jadi pembaca misalnya gitu, oke, nggak cukup, ya, nggak cukup. Oke. Nah, ini kita membutuhkan orang-orang yang kreatif. Untuk apa? Untuk bisa, kalau saya sih nyebutnya, ini dari Profesor Nuh ini, kita membangun ekosistem anfaisme. Jadi orang itu dibuat kreatif supaya menemukan sesuatu itu berguna. Jadi kan begini maksud saya, kalau saya ngomong itu, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, katanya ya, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat itu apa? Dulu disebutkan ilmu yang diajarkan. Sekarang ini ilmu yang bermanfaat ditafsirkan sebagai ilmu yang berupa atau yang bisa diterapkan dalam bentuk inovasi baru. Jadi jariah itu bukan sekedar ilmu yang bermanfaat semata-mata karena diajarkan, tapi menemukan teknologi baru yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Sumbangan itu atau sumbangan manfaat itu yang kemudian bisa membuat kita memiliki manfaat yang besar bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya. Jadi ini harus jadi pikiran juga. Nah, kalau misalnya ada tadi kan kita punya filsafat perennial. Ini ajaran agama gitu. Dimasukkan ke dalam pendidikan kita. Bahwa di pendidikan kita harus punya inovasi, harus menghasilkan manusia-manusia yang inovatif, ya, yang kemudian menghasilkan penemuan dan lain-lain ke depan itu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kita akan kalah bersaing dengan negara yang lain. Oke. Kemudian teruskan lagi. Nah, ini kan kalau apa namanya, inovatif itu begini gitu. Jadi tidak lilin, cerita saya waktu perkuliahan lalu, bukan lilin tambah gede, tapi asalnya lilin, tapi dengan penemuan baru, dengan inovasi, maka kemudian menemukan sesuatu yang fungsinya sama, tapi kan lebih praktis, lebih hebat, lebih kemudian, dan lain-lainnya. Inovatif, achievement, product. Ini juragan LG ya, General Electric ya, Thomas Alva Edison ya, yang dulu sekolahnya tidak tamat, tidak sampai S2 ya, SD juga nggak tamat, SMP kalau nggak salah ya, SD. Saya ingat tuh orang tuanya dapat surat dari gurunya ya, gurunya si Thomas yang tidak dibuka dan tidak diberitahukan ke Thomas Alva Edison karena si gurunya itu kan menyuruh Thomas untuk berhenti sekolah ya. Jadi surat itu ternyata isinya adalah Thomas ini tidak usah meneruskan sekolah karena tidak mampu berpikir bersama dengan teman-teman yang lain ya. Ternyata dia menemukan ini. Ini kadang-kadang seperti itu. Oke. Ini mungkin nanti akan jadi bahasan kita di pertemuan yang akan datang karena ini hanya tinggal beberapa menit lagi. Atau tinggal 10 menit lagi ya. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa
Di dalam proses berpikir yang terkait dengan bidang pendidikan itu ada macam-macam, orang bisa berpikir macam-macam. Hati-hati saya katakan, hati-hati dengan statement-statement orang yang mengatakan, yang selalu negatif ya, mengatakan bahwa ilmuwan muslim itu mengapa tidak populer sekarang ini, itu karena disembunyikan, katanya begitu ya. Ada betulnya, ada tidaknya ya gitu. Disembunyikan oleh orang-orang yang berkuasa di bidang teknologi informasi, sehingga kemudian yang muncul itu selalu adalah orang-orang barat. Ditekankan lagi dengan anutan terhadap apa yang disebut dengan perang peradaban dari Samuel Huntington ya, yang mengatakan bahwa nanti akan ada perang peradaban antara peradaban barat dengan peradaban timur. Ya, sekarang ini peradaban barat yang menang gitu ya. Timur kalah melulu gitu misalnya begitu. Tetapi apakah kemudian kita harus anti pada peradaban barat? Apakah kita harus anti terhadap peradaban yang muncul dari barat? Saya berpendapat tidak begitu gitu ya, tidak begitu. Contoh misalnya dalam teori pendidikan. Sekarang ini di Indonesia lebih menganut yang kanan gitu. Yang kanan ya, Piaget dan Vygotsky teorinya. Teorinya namanya teori konstruktivisme. Kata Piaget, belajar itu masalah internal, konstruksi sendiri pengetahuan di dalam benak seseorang. Sementara menurut Vygotsky, pengetahuan itu bisa diperoleh juga dari hasil kontak sosial. Jadi tidak hanya internal tapi ada sosial. Sehingga kemudian dipadukan Piaget dan Vygotsky yang kemudian muncullah sekarang paradigma belajar yang disebut dengan student active ya, learning ya gitu. Student active learning atau student center belajarnya. Kemudian mengapa seperti itu? Nah, ini si Vygotsky dan Piaget itu kemudian menginspirasi Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa pembelajaran itu akan bermakna kalau apa yang akan dibelajarkan kepada anak, apa yang akan diajarkan kepada anak itu dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Ini namanya meaningful learning. Jadi kita tidak boleh misalnya mengajarkan konsep-konsep yang rumit sementara dasarnya tidak diberikan, apalagi matematik. Matematik itu kan ilmunya ilmu yang terstruktur. Jadi kalau misalnya yang bawahnya, yang mudah-mudahnya tidak dikuasai, maka kemudian yang atasnya tidak akan dikuasai, kan susah begitu ya. Jadi urut-urutannya saya sering ngambil contoh sederhananya, kita tidak boleh mengajarkan konsep perkalian sebelum mengajarkan penjumlahan. Mengapa seperti itu? Karena definisinya kan perkalian itu penjumlahan berulang, kan begitu ya. Kemudian Brunner yang bawah mengatakan bahwa belajar bermakna itu selalu bisa dilakukan di setiap umur dan setiap perkembangan anak. Tapi tentu konsep yang diajarkannya, metodenya dan lainnya disesuaikan dengan keadaan anak. Spiral learning. Jadi bentuknya spiral dari mulai yang paling bawah sampai ke paling tinggi. Jadi konsep apapun bisa diajarkan kepada siapapun, tidak tergantung pada umurnya. Hanya tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir anak. Ya, itu kan juga biasa itu yang ngomongnya. Karena apa? Kita kalau ngajar harus disesuaikan dengan tingkat intelektual anak. Coba lihat yang sebelah kiri. Ibnu Khaldun dulu sudah mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu diajarkan. Ilmu itu isinya adalah konsep dan amal gitu. Konsep dan amal. Jadi harus memperlukan itu. Di Islam tuh nggak bisa ilmu diajarkan sebagai ilmu gitu ya semata-mata, tapi ilmu diajarkan untuk diamalkan. Karena itu sering ada pepatah kan, al ilmu bila amal, kasajar bila tamar, katanya begitu ya. Jadi ilmu bagaikan pohon tidak berbuah kalau tidak diamalkan. Nah, ini menyangkut afektif, psikomotor, tapi juga tidak lupa dengan spiritualitas. Ya. Terus lihat yang sebelah kanan dan sebelah kiri ada kesesuaian. Bahwa kata Ibnu Khaldun kalau ngajar itu harus bertahap, tidak bisa dari yang sulit baru mudah, tidak. Mudah dulu ke sulit, yang sederhana ke rumit gitu. Jadi kalau kita ngajar tuh ya harus ada kaidah seperti itunya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita penganut perang peradaban yang mengatakan seolah-olah timur dengan barat sedang bertempur, udahlah jangan ke situ lah. Ilmu mah milik Allah ya.
ilmu milik Allah dari manapun munculnya gitu, kecuali yang mengajarkan kepada kejelekan. Awas. Tuh, karena itu maka keutamaan sekarang adopsi dan adaptasi teori barat. Loh, mengapa saya ngomong begini? Karena memang ada, kalau tidak salah, hadis Rasul yang mengatakan bahwa ilmu atau hikmah hikmah itu ada di mana-mana gitu. Tapi pepatahnya, perintahnya, khudil hikmah walau min ahlin nifaq, katanya begitu. Ambil hikmah itu sekalipun dari orang-orang yang munafik gitu, ya. Jadi ilmu itu jangan terlalu diberi kelamin terlalu ketat gitu, sehingga kemudian Anda tidak mau belajar tentang sesuatu yang keluar dari barat. Enggak begitu. Ilmu itu milik Allah. Munculnya dari barat, dari mana, enggak apa-apa. Ambil, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah, misalnya keislaman kita. Lihat kata Imam Syafi'i kan ini nih, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal adu bil jadil asah. Di mana wae lah, di ini aja, disaring aja. Disaring aja. Skripsi, tesis, disertasi itu menganut al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal adu bil jadil asah. Teori yang lama, yang ininya al-qadimnya itu, kemudian yang jadidnya itu adalah data-data baru yang kemudian dipadukan dengan teori lama, ya. Ujungnya dalam pembelajaran khatibun nas ala qadri uqulihim, ajari manusia sesuai dengan tingkat perkembangan berpikirnya. Kan cocok tuh kata si siapa namanya, Piaget begini, Ibnu Khaldun begini, ini khatibun nas ala qadri uqulihim itu kan juga dari ajaran Islam, ya. Oke, ini sudah pukul ini sudah pukul 12. Ini sekedar tahu saja, lihat. Nih proses pendidikan, ya. Terlalu banyak enggak? Kalau saya ajarkan lagi sudah terlalu banyak. Nantilah kita bahas, masih panjang, hidup kita kayaknya masih panjang, ya. Jangan dihabiskan hari ini lah. Istilah Sunda kasaran demual pinter kusapoe, jangan gitulah, ya, bertahap, ya. Jadi nanti kita lihat juga Sigmund Freud itu punya perkembangan perkembangan mental, kemudian Sayyidina Ali juga punya. Kalau dihubungkan sama saja. Tapi yang lucu yang kiri kan ada fase pokoknya itu oral, anal, genital kan. Ya, sekarang ini sedang berlangsung. Kata Kang Jalal, orang akan mati di fase genital, tidak bisa berkembang ke fase-fase yang non fisik kalau tidak punya keimanan, tidak punya nilai-nilai agama di dalam otaknya. Misalnya ya, fase oral itu segala macam dimakan. Nih, awas. Anda sekarang masih seperti saya mungkin, ya. Hati-hati. Oral nih. Pas oral tuh anak-anak tuh segala macam dimakan, buku dimakan, dimakan, kertas dimakan, segala macam, ya. Hati-hati. Sekarang masih ada orang yang tidak berkembang makin dewasa. Ayo sekali di dahar gitu, ya. Kemudian fase istilah itu fase anal. Anal itu fase membuang sesuatu melalui anal, ya, melalui dubur. Dulu tuh orang coba lihat kalau anak kecil tuh diome kan gitu teh. Ayah orang yang seperti itu sampai sekarang masih hidupnya itu masih ngomong-ngomong ETW, harta korupsi segala macam. Jadi tidak makin dewasa dan seterusnya lah, ya. Genital begitu, gitu. Genital itu masa mengenali kelamin kan, kita saya ini perempuan, saya ini laki-laki, kemudian saya perempuan karena itu maka saya cinta laki-laki, laki-laki cinta perempuan. Pasti genital. Terus kesininya nggak habis-habis gitu. Main perempuan, main maksud saya yang seperti itulah, ya. Oke. Sudah dulu ah. Ya, nanti ilmu saya habis. Tidak begitu, ya. Filsafatnya atau filosofinya adalah bahwa ilmu itu walaupun sedikit kalau diajarkan akan bertambah. Kan siapa itu? Hikam, ya. Dalam kitab Hikam itu dikatakan man amila bima alima warasallahu ilman ma'lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan ilmu yang dimilikannya kepada orang lain, maka Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain yang masih ada dalam perbendaharaan ilmu yang banyak atau pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi mengenai tugas kita bisa bicarakan lebih jauh nanti. Kemudian saya hanya memberikan ini itu ke teman-teman itu. Maksud saya mau milih yang mana, nanti ketua kelas yang ini, ya. Kalau saya sih inginnya jurnal, tapi Bapak Ibu sekalian mau pilih mana silahkan. Kemudian masalah cabang ilmunya, cabang filsafatnya, siapa yang milih terserah.
diundi silahkan. Ya, tadi yang saya kemukakan ada 6, tapi ada filsafat yang tidak sempat saya jelaskan, misalnya mengenai idealisme, mengenai apa lagi ya, idealisme, kemudian rasionalisme, kemudian ada dualisme, ada positivisme, begitu kan, ada bisa carilah. Pokoknya masih ada yang lain, bukan hanya 6, bisa digunakan yang lain. Kemudian dibahas ya, dipilih yang mana, kemudian kita coba lihat. Nanti judul untuk jurnal bisa macam-macam, judul untuk buku tentu lebih kaku karena kita nanti akan mengacu kepada apa yang tadi saya sempat jelaskan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan makin pusing, karena memang filsafat itu kalau nggak pusing bukan filsafat, mikir terus ya. Mikir terus sampai nggak ngerti. Ketika nggak ngerti, Anda akan mencari ilmu untuk membuat diri mengerti, ya. Atau jadi bahkan tidak mencari sama sekali, biarinlah nggak ngerti juga gitu ya. Tentu mohon tidak berbuat seperti itu ya. Waktunya sudah habis. Saya juga tentu saja tidak ingin mengganggu liburan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau masih janganlah ya, udah ya, cukup lah, kita buat diri kita sedikit rileks lah, libur sedikit ya. Masalah tugas Anda bisa nanya lewat, mohon maaf nanti dibuat grup WA ya. Kalau sudah nanti tolong di-invite saya, sehingga kemudian saya bisa mungkin memasukkan materi ke dalam grup WA, atau misalnya kalau ada pertanyaan dan lain-lain Anda juga bisa melalui WA. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Pak Eka udah ada? Absen dengan Pak Eka ya? Ada, Prof. Oh iya ya. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf Pak Eka ya. Jadi nanti absen dengan Pak Eka. Jadi tugas tadi sudah saya uraikan. Nanti kita bicarakan lah di mungkin kalau ketemu di kampus ya Pak Eka ya. Mangga, Prof. Ini waktunya sudah habis. Pak Eka, mohon maaf ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, Bapak Ibu absen, tadi saya sudah absen secara manual ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir karena saya sudah absen Bapak Ibu. Mungkin itu aja, Prof. Baik. Terima kasih Pak Eka. Yuk, kita tutup dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami sadarnya.